Saat ini, lintasan sirkuit telah selesai diperbaiki, bahkan sudah lolos homologasi. Meski begitu, Quartararo merasa perbaikannya belum diselesaikan dengan baik. Namun dia juga merasa lintasannya sudah lebih baik ketimbang saat tes uji coba pramusim. Karena pada uji coba pramusim lalu, terdapat kerikil yang dirasa cukup besar terlempar mengenai pembalap. Kejadian itu juga jadi salah satu faktor perbaikan sirkuit Mandalika. Lintasannya memang berbeda, tadinya ada batu besar yang terlempar, kini menjadi kerikil kecil. Setidaknya lebih baik tetapi sulit untuk memastikannya, kata Quartararo. Quartararo menilai karakteristik lintasannya tidak konsisten, karena itu ia merasakan tingkat grip tidak menentu. Tetapi ia yakin jika permasalahan tersebut akan teratasi. Beberapa bagian lintasannya memiliki grip yang banyak, tetapi ada juga yang tidak seperti itu. Saya pikir kami harus lebih sering melewati beberapa area, karena di bagian yang kering rasanya bagus, tetapi saya merasa tidak cukup grip saat pengereman, ujarnya. Fabio Quartararo sendiri sukses mencatatkan waktu tercepat dan merebut pole dalam sesi kualifikasi MotoGP Indonesia di sirkuit Mandalika Lombok. Juara dunia bertahan ini diikuti oleh duet pembalap Pramac Racing, Jorge Martin di posisi kedua dan Johan Zarco di posisi ketiga. Sementara itu posisi keempat dan kelima masing-masing ditempati oleh pembalap Red Bull KDF Factory Racing, Brad Binder dan pembalap Crazy Renner. Dia segera kembali ke garasi untuk mengendarai motornya yang kedua, namun kemudian terjatuh lagi di tikungan 12. Debutan Munivia 46 Racing Team Marco Bezzecchi yang tadinya dijagokan lolos ke sesi kualifikasi 2 atau Q2 mengalami kecelakaan di tikungan 16. Rider Suzuki X-Star John Mir juga terjatuh di tikungan yang sama. Tiga rider ini pun kompak tak lolos ke sesi Q2. Berikut hasil Q1 dan Q2 serta starting grid balapan MotoGP Indonesia 2022 di Mandalika. Sementara itu, bapaknya Repsol Honda harus rela tidak bisa start dari posisi 10 besar lantaran ia gagal menembus kualifikasi kedua usai mengalami 2 kali kecelakaan di sesi kualifikasi pertama. Marquez sepatnya akan memulai balapan MotoGP Mandalika 2022 dari posisi ke-15. Hasil yang kurang maksimal tentunya untuk salah satu kandidat juara di seri Indonesia tersebut. Dari hasil kualifikasi itu juga, Ducati berhasil tampil luar biasa. Bagaimana tidak? 2 posisi di baris pertama dikuasai oleh Ducati. Tepatnya Jorge Martin Pramac Ducati sukses menguasai peringkat kedua dan Johan Zarco berada di posisi ketiga. Setelah itu Enea Bastianini, Crazy Racing dan Francesco Banaya. Ducati Lenovo berada di posisi kelima dan keenam. Brad Binder, pembalap PGM satu-satunya yang menyempil di antara para pembalap Ducati di baris depan tersebut. Binder tepatnya mampu menjadi rider tercepat keempat di sesi kualifikasi MotoGP Mandalika 2022. Berikut hasil kualifikasi MotoGP Mandalika 2022. 1. Fabio Quartararo, 2. Jorge Martin, 3. Johan Zarco, 4. Brad Binder, 5. Enea Bastianini, 6. Francesco Banaya, 7. Miguel Oliveira, 8. Alex Rins, 9. Jack Miller, 10. Alex Espargaro, 11. Fabio Di Giannantonio, 12. Franco Morbidelli, 13. Luca Marini, 14. Marco Bezzecchi, 15. Marc Marquez, 16. Paul Espargaro, 17. Andrea Dovizioso, 18. John Mir, 19. Alex Buygas. Sirkuit Mandalika mulai diguyur hujan jelang balapan MotoGP Mandalika 2022 dimulai, Minggu, tanggal 20 Maret tahun 2022. Hujan dengan intensitas rendah mulai turun di sirkuit Mandalika pada pukul 14 WITA atau 1 jam sebelum balapan MotoGP Mandalika dimulai. Berdasarkan pantauan, awan mendung terlihat menyelimuti dan suara geluduk juga sudah terdengar di sirkuit Mandalika. Situasi ini berubah 180 derajat dari sebelum balapan oto-oto Mandalika dimulai pada pukul 13.20 WITA. Sebelumnya panas terik menyelimuti sirkuit Mandalika, bahkan pihak FIM Grand Prix Safety sampai harus mengurangi jumlah lap balapan karena dianggap bisa membahayakan pembalap. Balapan oto-oto Mandalika berkurang dari 25 menjadi 16 lap, sedangkan MotoGP Mandalika akan berkurang menjadi 20 lap dari jadwal semula 27. Para tim dan pembalap MotoGP Mandalika sepertinya sudah memprediksi balapan akan berstatus wet race. Pasalnya para pembalap sudah melakukan latihan flag to flag usai sesi pemanasan pagi tadi. Kondisi ini dipastikan bakal memengaruhi jalannya balap. Tim pun harus menyesuaikan setelan mesin dan ban dengan adanya perubahan cuaca secara tiba-tiba ini. Apalagi, jika lihat pengalaman yang terjadi pada 1 hari sebelumnya, Sabtu tanggal 19 Maret tahun 2022. Ketika itu, hujan sempat turun pada pagi hari dan cuaca mendung menyelimuti Mandalika hingga sore hari. Pada hari itu juga, banyak pembalap yang terpeleset dan bahkan jatuh saat melakukan latihan dan kualifikasi. Juara dunia 8 kali Marc Marquez pun bahkan sampai jatuh 2 kali pada sesi kualifikasi kemarin. Lantaran itu pula Marquez gagal mencatatkan waktu terbaik dan terpaksa harus memulai race dari posisi start ke-14.
Selain Marquez, pembalap lain yang juga gagal menorehkan waktu terbaik lantaran terjatuh kemarin, yaitu Joan Mir. Franco Morbidelli dari tim Monster Energy Yamaha juga terjatuh dan harus menempati start posisi ke-12. Salah seorang penonton MotoGP, Arif, mengatakan sejak di jalan, dirinya sudah kehujanan. Beruntung dia dengan penonton lainnya menggunakan shuttle bus gratis yang disediakan oleh penyelenggara. Ari mengaku berasal dari kota Mataram. Dia sangat antusias ingin melihat dan menonton langsung race MotoGP yang baru pertama kali sejak 25 tahun yang lalu di Indonesia. Saya dari Mataram, harus datanglah. Sayang banget kalau enggak sampai nonton kan, tuturnya. Karena hujan, sebagian penonton yang tidak memiliki mantel hujan dan payung memilih berteduh di terowongan 1. Mereka akan melanjutkan perjalanan menuju tribun sesuai jenis tiket setelah hujan reda atau pada saat race akan dimulai. Udah hujan tadi sejak di jalan, kita turun di parkir jalan ke sini, kehujanan pula, ujarnya. Marc Marquez alami high side di sirkuit Mandalika. 8 kali juara dunia, Marc Marquez mengalami high side pada kecepatan tinggi saat menjalani sesi warm-up praktis MotoGP Indonesia. Minggu, tanggal 20 Maret tahun 2022. Warm-up praktis yang awalnya berjalan baik-baik saja, mendadak berubah menjadi mimpi buruk bagi The Baby Alien. Di tengah upaya menemukan setup motor yang tepat pada RC213V miliknya, dia kecelakaan di tikungan 7. Kecelakaan mengerikan itu tidak hanya membuat Marquez terpelanting ke udara. Motor balap Honda yang dikendarainya bahkan sampai hancur saat meluncur keras di gravel trap. Marquez sendiri dapat berdiri dan berjalan kaki. Dia lalu dibonceng dengan skuter menuju medical center guna menjalani pemeriksaan. Namun, MM93 kemudian dievakuasi menggunakan helikopter medis ke rumah sakit Mataram. Kecelakaan itu merupakan yang keempat diderita Marquez sepanjang akhir pekannya di Pertamina Mandalika Circuit sejauh ini.